Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang otot sebagai alat gerak aktif. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tulang sebagai alat gerak pasif. Jadi dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa tulang sebagai alat gerak pasif digerakkan oleh otot sehingga kita dapat berpindah, tangan ini bisa digerakkan ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Kita lihat dulu bahwa sel otot di dalam tubuh kita itu ada 3 jenis. Satu, sel otot jantung yang terdapat di jantung, sel otot polos yang terdapat di usus atau di bagian dalam tubuh, kemudian sel otot rangka ya atau otot lurik yang terdapat pada otot-otot yang terdapat pada tulang. Nah, di sini kita lihat jelas perbedaan dari ketiga sel otot tersebut. Ini polos, ujungnya runcing, ya. Inti selnya ada di tengah. Ini otot seperti otot lurik, ada lurik-luriknya, hanya ini bercabang. Inti selnya ada juga. Ini otot lurik, inti selnya ada juga. Ya, ini sudah dipelajari ya. Di SMP juga sudah ada toh? Masih ingat nggak? Kita lihat sekarang fungsi otot. Fungsi otot kita itu adalah sebagai alat gerak aktif, menopang dan mempertahankan bentuk tubuh, kemudian menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Ya, jadi dari otot kita ini, kalau kita kepanasan kan akan dikeluarkan keringat ya. Nah, sehingga kembali suhu tubuh kita itu normal. Sifat daripada otot, 1. Kontraktilitas, artinya serabut otot dapat berkontraksi dan meregang. Itu namanya kontraktilitas. Dia mau berkontraksi, bisa. Mau berelaksasi, mau memanjang, bisa. Kemudian eksitabilitas, artinya serabut otot dapat memberikan respon jika ada impuls. Ya, dia dapat memberikan respon jika ada impuls saraf. Kemudian ekstensibilitas artinya serabut otot mampu meregang atau memanjang ya atau berelaksasi. Elastisitas setelah dia memanjang dapat kembali ke keadaan semula. Jadi dia itu elastisitas. Itulah sifat-sifat otot kita, ada 4. Nah, yang akan kita lanjut pelajari adalah struktur otot rangka. Bagaimana otot kita itu melaksanakan tugasnya sebagai alat gerak. Ya. Nah, struktur otot rangka itu terdiri atas kepala otot, empal otot, ekor otot. Nih, kepala otot, empal otot, ekor otot. Ya. Nah, kemudian, kepala otot dan empal otot itu merupakan jaringan ikat padat yang kuat yang disebut namanya adalah tendon. Ya, tendon adalah tempat melekatnya otot dengan tulang. Tendon itu ada 2, yaitu origo dan insersio. Dikatakan dia origo adalah tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika otot berkontraksi. Nah, jadi ketika otot berkontraksi memendek, ya, ketika otot itu berkontraksi memendek, ternyata tulangnya tidak bergerak. Mestinya kan kalau ditarik tulang, kalau ditarik otot si tulang itu kan dia bergerak. Nah, nyatanya ini tidak. Otot sudah menarik tulang, tetapi tulangnya tetap tidak bergerak. Nah, jadi itu jaringan ikat yang menempel pada jaringan otot yang menempel pada tulang yang seperti itu disebutlah itu adalah origo. Berbeda dengan insersio, di mana bagian ujung otot pada ekornya melekat pada tulang yang bergerak ketika otot itu bergerak.
Di sini dia. Ini insersio. Nah, ketika lengan ini bergerak, ya, maka ini juga ikut nih bergerak nih di sini, ya. Nah, jadi tendon yang berada di tulang yang bergerak itu disebut insersio. Sedangkan tendon yang berada pada tulang yang tidak bergerak disebut origo. Begitu, ya. Baik, kita lihat selaput-selaput pembungkus otot kita. Kalau kita belanja di pasar, beli daging, sering sekali tukang daging membersihkan itu daging dari ada selaput yang putih yang bisa kita lihat, dan biasanya itu dibuang karena itu sangat keras. Kalau itu ada, maka daging itu sangat susah matang, ya. Nah, jadi selaput pembungkus daging itu disebutlah itu epimysium. Nah, ternyata daging tersebut atau otot tersebut itu ada mempunyai serat-serat. Nah, dan mereka itu beronggok atau berkelompok. Ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Jadi berkelompok-kelompok, gitu, ya. Kalau jadi kalau kita beli daging kan bisa kita tarik-tarik, ya. Pernah nggak kamu tarik-tarik daging tersebut hingga nanti menjadi tipis yang sering menempel pada gigi, ya. Nah, jadi di sini kumpulan daripada serat otot ini itu disebut endomysium. Oke, itu yang biru. Nah, ternyata kalau ditarik satu kelompok ini keluar, ini dia ditarik satu kelompok keluar seperti ini. Nah, dia dibungkus oleh selaput lagi yang disebut namanya vesikel, ya, atau vesikula. Nah, ditarik lagi serabut otot dari dalam, ini yang merah yang di dalam ini, ditarik lagi. Nah, ternyata inilah dia myofibril yang sangat tipis, ya. Nah, cobalah nanti kamu praktekkan kalau ibu beli daging, mau dibeli rendang, setelah matang, cobalah kamu iseng-iseng kamu suir-suir, ya. Kamu suir-suir, bisa kan kamu suir-suir daging? Nah, hingga nanti menjadi kamu dapat seperti rambut. Nah, itu disebut myofibril. Nah, pembungkus daripada myofibril itu disebut namanya sarkolema, dan di dalamnya terdapat plasma yang disebut namanya sarkoplasma. Jadi plasma sel otot disebut sarkoplasma. Oke, terus, nah ini diperjelas lagi struktur otot rangkanya. Ini dia kelompok-kelompok serabutnya, nih, ya, tarik keluar semakin tipis. Nah, ini selaput luarnya tadi, ini inti selnya, ya, jadi semakin jelas kelihatan. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu serabut yang sangat tipis itu, ya, hanya satu seperti rambut, ya, itu disebut namanya myofibril. Terdiri dari apa sih sebenarnya myofibril itu serabut otot tersebut? Oke, ternyata sel otot yang berbentuk serabut yang disebut myofibril itu terdiri atas dua jenis protein. Satu, protein myosin, ya, ini dia yang warna ungu. Nih, filamen myosin terdiri dari ekor, nih. Petunjuknya salah. Ini dan ini yang bulat-bulat ini disebut kepala myosin, ya. Jadi dia tebal. Kemudian satu lagi yaitu protein aktin. Protein aktin itu terdiri atas tropomyosin, troponin yang melekat pada aktin. Nah, kita lihat dulu aktinnya mana. Jadi nih yang bulat-bulat ini aktin, ya. Kemudian yang seperti tali yang meliuk ini, ya, ini itu disebut tropomyosin. Nah,
Jadi dia seperti dipintal seperti ini, seperti tali yang dipintal. Supaya ikatan tropomiosin dan aktin itu kuat, maka dia dikunci oleh yang hijau ini, namanya adalah troponin. Nah, jadi kalau dilihat di bawah mikroskop, ini filamen aktin ini, semua ini disebut filamen aktin, ya. Walaupun sebenarnya aktin, filamen aktin dibagi 3, 1, 2, 3. Ini lebih tipis dibandingkan dengan miosin. Karena protein pembentuk daripada miofibril itu ada yang tipis dan ada yang tebal, maka dikatakanlah otot rangka itu disebut otot lurik. Jadi luriknya itu ya aktin dan miosin itu. Nah, inilah dia ya, bahwa serabut miofibril itu ke arah samping itu terdiri, ada sekat-sekatnya ya, ada sekat-sekatnya. Ini satu sekat gitu ya. Nah, dikatakan miofibril satu sekat, atau dalam bahasa biologinya disebutlah itu sarkomer. Jadi mulai dari yang tipis, yang pink ke pink nih, satu begini disebutlah itu sarkomer. Ya, nanti kesini lagi ada lagi seperti itu, sarkomer. Jadi panjang, kalau panjang ototnya itu terdiri dari beberapa sarkomer. Oke. Nah, kalau kita buka di buku cetak kamu, ada itu pada halaman 161. Sudah punya buku cetak belum? Udah beli belum? Ya. Nah, ternyata aktin dan miosin itu strukturnya ada seperti ini. Ya. Dia ini satu sarkomer. Nih, satu sarkomer. Perhatikanlah, yang biru disebut aktin, yang merah disebut miosin. Jadi yang pada merah ini ada yang vertikal itu adalah kepala daripada miosin. Oke. Ini ada tulisannya. Filamen miosin thick, berarti tebal. Oke, kita lihat pembagiannya. Kan tadi saya katakan bahwa miofibril itu bersekat-sekat semuanya, ya. Satu sekat, ini yang kiri ini disebutlah itu batasnya ini disebut jet line. Ini juga disebut jet line, garis jet. Lalu aktin di arah luar. Ya, ini aktin di arah luar. Kemudian aktin di arah luar yang tidak menutupi miosin itu disebut pita I. Ini dia. Ya, ini pita I. Yang di bawahnya tidak ada merah. Ini juga pita I, pita I, pita I, pita I. I itu adalah pita aktin yang tipis yang tidak menutupi miosin. Nah, lalu ada yaitu di mana pita aktin dan miosin itu tumpang tindih. Ini dia, disebutlah itu pita A. Aduh, mana ini? Nih, ini kan ada nih aktin miosin. Jadi aktin itu menutupi pita aksin miosin. Nah, jadi daerah ini disebut pita A. Kemudian aktin itu di tengah-tengahnya ada yang kosong. Nih, ini disebut pita H. Oh, kalau begitu ada berapa daerah ini sarkomer ini? Yang pertama pita Z, I, kemudian A, kemudian H. Tuh sering sekali ya ditanyakan di ujian, di UN juga pernah ya. Jadi tolong, mungkin sudah tidak ada UN, siapa tahu ada ditanyakan di perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi ya.
Jelaskan bagaimana mekanisme gerak otot tersebut. Kita perhatikan gambar ini. Ini otot berkontraksi. Ini otot berelaksasi. Jelaskan bagaimana ini. Ini otot berelaksasi, ini otot berkontraksi. Jadi kalau otot tricepsnya ini berkontraksi menjadi menggembung seperti ini. Ya. Kalau otot bicepsnya ini berkontraksi jadi menggembung seperti ini. Nah, bagaimana mekanismenya ini katanya. Jadi yang akan kita jelaskan adalah kembali seperti yang tadi. Ini yang ditanyakan. Bagaimana otot ini berkontraksi, berelaksasi hingga bisa dia menjadi memendek dan memanjang. Energi untuk gerak otot adalah satu. Ketika otot itu berkontraksi, maka energinya yang dipergunakan ada dua, yaitu dari ATP, adenosine trifosfat. Apabila ATP ini terurai menjadi adenosine difosfat, ini tiga, ini menjadi dua, ya. Nah, akan dia mengeluarkan energinya. Nah, ini juga apabila ADP menjadi AMP, ini mono, ini D2, ini mono, satu, akan dikeluarkan energinya. Nah, energinya ini yang dipakai untuk kontraksi. Nah, satu lagi, ada lagi energi kreatin fosfat. Nah, kreatin fosfat ini akan terurai menjadi kreatin tambah fosfat tambah energi. Nah, energinya ini nanti akan dapat dipergunakan untuk kontraksi. Jadi ketika otot itu berkontraksi, otot itu akan memendek. Nah, itu dilakukan secara anaerob, tanpa oksigen bebas. Tetapi waktu otot itu berelaksasi, maka energi yang dibutuhkan adalah berasal dari glikogen. Dengan cara glikogen dilarutkan menjadi laktasidogen. Ini sama-sama glukosa ya sebenarnya, gula gitu ya. Gula, bukan glukosa, gula. Jadi gula glikogen pertama sekali dilarutkan dulu oleh otot itu menjadi laktasidogen. Nah, laktasidogen itu akan dioksidasi menjadi glukosa tambah asam laktat. Nah, glukosa dioksidasi menghasilkan CO2 tambah H2O tambah E, tambah energi. Nah, energi inilah yang akan dipergunakan ketika otot berelaksasi atau otot beristirahat. Ya, tolong pahami ya. Jadi kalau otot berkontraksi, itu energinya berasal dari ATP atau dari ADP atau dari kreatin fosfat. Tetapi ketika otot berelaksasi atau beristirahat atau memanjang, ya, otot memanjang atau otot berelaksasi, maka sumber energinya berasal dari glikogen atau berasal dari glukosa. Bagaimana mekanismenya? Nah, seperti ini. Ketika ada impuls, tadi saya katakan bahwa otot itu dapat menjawab rangsangan. Ketika ada rangsangan, mengakibatkan sel saraf akan mengeluarkan neurotransmitter asetilkolin. Neurotransmitter itu adalah suatu zat. Ini contohnya asetilkolin, contohnya yang dapat menghantarkan yaitu rangsangan tersebut. Akibatnya sel saraf menjadi bermuatan positif. Ya, jadi saya dahulukan dulu menjelaskan sel saraf kalau dia menghantarkan rangsangan, dia itu bermuatan listrik positif. Tetapi ketika sel saraf itu tidak menghantarkan rangsangan, maka dia bermuatan negatif. Nah, di sini kita mau menjelaskan ketika otot itu bekerja, berarti ada rangsangan, maka sel saraf itu menjadi positif. Akibat sel saraf positif, ya, menjadikan ion kalsium yang terdapat pada sarkoplasma dilepaskan. Yang pertama, sarkoplasma tadi adalah plasma yang terdapat pada sel otot. Ya, jadi saya ulang, ada rangsangan, kemudian ion kalsium dari sarkoplasma dikeluarkan. Nomor 2,
ion kalsium yang dikeluarkan itu akan berikatan dengan troponin. Ayo, di mana tadi troponin? Troponin itu adalah yang mengunci ikatan aktin dan tropomiosin, yang mengunci tadi pilinannya itu supaya kuat. Nah, jadi ikatan kalsium yang keluar dari sarkoplasma akan berikatan dengan troponin, mengakibatkan struktur troponin berubah menjadi longgar dan jarak antara troponin dan tropomiosin berubah longgar. Akibatnya, tropomiosin dan aktin bergerak ke arah dalam menjadikan otot kepala miosin dapat berikatan dengan filamen aktin membentuk aktomiosin. Jadi seperti ini. Ketika ion kalsium sudah berikatan dengan troponin. Nah, ini dia. Kan ini tadi pilinannya. Ya. Saya ulang ya, ini pilinan daripada tropomiosin. Yang bulat-bulat ikatan aktin. Ini yang hijau troponin. Oke, sekarang mekanismenya. Ketika ion kalsium dari sarkoplasma dikeluarkan, dia akan berikatan dengan troponin ini. Ini kan kuncinya, troponin ini kan yang mengunci ikatan mereka dua ini. Nah, jadi kalau sudah ada kalsium berikatan dengan troponin ini, maka ikatan tali antara tropomiosin dengan aktin itu menjadi longgar. Jadi dia akan bergerak. Aturan dia pilinannya kuat seperti ini, maka dia akan seperti ini. Menjadi menganga. Nah, berputar ke arah dalam seperti ini. Akibatnya ini kepala miosin ini ya dapat menyentuh. Kan si miosin itu tidak bergerak. Yang bergerak adalah kepalanya, ya. Kepalanya itu menjangkau itu si aktinnya. Nah, jadi ketika ikatan aktin dan tropomiosin itu sudah longgar begini, berputar ke arah dalam, maka menjadikan jarak antara aktin ini yang coklat ini secara keseluruhan akan mendekat kepada miosin. Sehingga bersentuhan. Ya, bersentuhan. Nah, energinya yang dipakai adalah ketika ATP terurai menjadi ADP tambah P, dihasilkan energi. Nah, energinya itulah yang dipakai untuk mengikat ini. Oke. Nah, kalau sudah bersentuhan seperti ini, maka apa yang terjadi? Maka ini nanti akan digerakkan kemari, ini digerakkan ke sini, mengakibatkan pita daripada aktin itu menjadi memendek. Ya. Nah, ini dia mekanisme kontraksi otot ini. Ya. Jadi ini pita aktin. Ini pita aktin. Yang di tengah pita miosin. Nah, jadi ini nanti si pita aktin ini akan bergerak ke arah, nih lihat panahnya, ini panahnya akan bergerak ke arah dalam, digerakkan ini kepala miosin dengan aktin di sini, ini kepala miosin, ya, digerakkan kiri kanan, akibatnya pita ini memendek. Oh, sorry, kenapa ini relaksasi? Ini kontraksi ya, memendek. Mohon maaf, ya. Akibatnya ini otot ini menjadi berkontraksi, menjadi memendek seperti ini. Ketika seperti itulah otot itu menarik tulang sehingga dia ditarik sehingga tulang itu dapat digerakkan, ya. Nah, jadi kalau ditanya ketika otot itu menarik tulang, pita apakah yang bergerak? Apakah pita aktin? Apakah pita miosin? Jadi yang bergerak itu adalah pita aktin ini. Miosinnya itu yang bergerak hanya kepalanya, nah. Tapi panjang miosin ini tetap. Nah, yang berubah adalah ini I. Pita I-nya bergerak ke arah sini, ini bergerak terdorong. Ini I-nya di sini. Ini kan
yang tipis ini, yang tidak ada miosin, I. Ini I. Jadi I-nya itu bergerak ke arah dalam. Nah, akibatnya ujung yang kosong ini pada aktin dengan ujung yang kosong bertemu. Seperti ini. Syaratnya kan begini. Nah, ini sekarang masuk ke arah dalam. Oke. Jadi yang memendek itu adalah aktin. Ya, yang memendek itu adalah aktinnya. Nah, kita ulang. Ini bergerak, I-nya ini bergerak ke arah dalam, I-nya ini bergerak, sehingga ini H, yang ada ini, ujung H dengan ujung H ini akan bertemu seperti ini. Tadinya kan begini, ini bergerak. Nah, oke. Nah, jadi kapan dia kembali berelaksasi? Kalau tadi dia kan memendek, kapan dia berelaksasi? Nah, dia berelaksasi apabila ADP tambah P menjadi ATP. Ya. Kita buka lagi ya. Oh, belum, terima kasih. Nih. Ya. Kapan ini lepas ikatannya ini? Ya. Ikatannya ini, ikatan miosin dengan aktin ini lepas apabila kembali terbentuk ATP. Kalau terbentuk ATP, ini akan dilepaskan. Kalau ATP terurai, ini akan diikat. Begitu ya. Saya ulang. Kalau terbentuk ATP, ini dilepaskan, ini ditarik ke bawah. Kalau ini ditarik ke bawah, maka dia akan kembali ke bentuk semula memanjang. Oke. Nah, sekarang kalau ATP-nya terurai, ya, ATP-nya terurai, dia akan memendek. ATP-nya terbentuk, dia akan memanjang. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, otot berkontraksi, ya, otot berkontraksi yang bergerak adalah pita I ke arah dalam. Yang memendek adalah pita I masuk ke arah dalam. Ya, kapan itu? Apabila ATP terurai menjadi ADP, atau apabila kreatin fosfat terurai menjadi kreatin tambah fosfat tambah energi. Inilah dia. Kapan ini kembali ke keadaan semula menjadi memanjang lagi? Apabila terbentuk ATP. Ya. Oke. Maaf ya. Tolong, ini bukan relaksasi, ini kontraksi. Yang namanya kontraksi adalah memendek. Ini relaksasi. Demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai otot dan mekanisme kerja otot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.